Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 2016, ketika usiaku masih 18 tahun, aku dan 4 temanku, Edwin, Kania, Rina, dan David, merencanakan untuk menjelajahi sebuah kota. Kami berlima masih kebingungan menentukan daerah mana yang akan menjadi tujuan pertama. Kebetulan, kami semua memiliki ketertarikan pada tempat-tempat yang dikenal memiliki nuansa mistis. Kania kemudian mengusulkan sebuah ide. Ia mengajak kami untuk menjelajahi kota yang terletak di daerah PIK, tempat yang, menurut rumor yang beredar, merupakan lokasi sebuah petilasan dari kerajaan masa lampau. Katanya, pada masa pemerintahan Prabu Angling Darma, wilayah itu menjadi pusat kekuasaan. Selain itu, tempat tersebut juga dikenal dengan berbagai kisah tragis, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, yang menyebabkan banyak arwah gentayangan. Arwah-arwah ini dikatakan seringkali muncul dan menyebar teror di rumah penduduk sekitar. Setelah mendengar kisah itu, kami semua sepakat untuk menjelajahi daerah tersebut. Namun, sebelum keberangkatan, ada satu hal yang perlu aku peringatkan. Jangan melakukan tindakan bodoh, seperti yang dilakukan oleh temanku, David, yang pada akhirnya membawa kerugian besar bagi dirinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, keluargaku sarapan bersama. Itulah saat yang kuanggap tepat untuk membujuk orang tuaku agar mengizinkanku pergi bersama teman-temanku ke daerah PIK. Namun, aku merasa bingung harus menggunakan alasan apa. Aku memandangi nasi di depanku, membolak-baliknya dengan sendok, tanpa niat untuk makan. Ayahku adalah orang yang sulit dibohongi, jadi aku harus berhati-hati dalam menyusun alasan yang tepat. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengatakan bahwa sekolahku akan mengadakan tur ke daerah B. Meski ragu-ragu, aku berharap mereka mengizinkanku pergi. Ayahku mulai curiga karena aku biasanya memberitahu jauh-jauh hari tentang kegiatan semacam ini. Aku tahu saat itu akan sulit untuk meyakinkannya, tetapi aku tetap mencoba membujuknya dengan berbagai alasan. Dengan hati-hati, aku berjanji akan membawa oleh-oleh sebagai tanda terima kasih jika diizinkan pergi. Setelah percakapan yang cukup panjang, ayahku akhirnya mengizinkanku, namun ia berpesan agar aku tidak melakukan hal-hal aneh, terutama jika mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral. Mendengar izinnya, aku segera berlari ke kamarku dengan perasaan senang, melompat-lompat di atas ranjang sambil berjoget kecil karena kegembiraan yang meluap. Tanpa membuang waktu, aku langsung menghubungi teman-temanku untuk memberitahu bahwa aku telah diizinkan ikut. Setelah percakapan yang cukup panjang, aku menutup telepon lebih dulu dan meninggalkan mereka yang masih membahas detail keberangkatan kami keesokan harinya. Aku mulai mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa, seperti makeup dan charger, memastikan semua tersusun rapi di dalam tas ranselku. Di tengah persiapan itu, tiba-tiba seorang anak kecil menghampiriku. Aku tahu siapa dia, Sina, salah satu penghuni gaib di rumahku. Sina adalah gadis kecil berusia 7 tahun dengan rambut yang dikepang 2 dan mata hitam legam. Menurut cerita, Sina meninggal karena tercebur ke dalam sumur tua yang dulu berada di samping rumah kami, yang kemudian ditutup oleh kakekku. Aku sudah mengenal Sina selama 4 bulan, jadi kehadirannya tak lagi membuatku kaget. Biasanya, ia hanya berdiri di depan pintu kamarku, tetapi kali ini ia tiba-tiba duduk di sampingku. Meskipun Sina adalah sosok gaib, aku merasa seolah kami telah menjadi teman. Ia selalu muncul dalam wujud anak kecil, seperti ketika ia meninggal. Sina mulai meminta ikut dalam perjalanan kami. Aku menolak dengan lembut, mengingat sifatnya yang jahil. Namun, ia berjanji tidak akan nakal. Aku akhirnya menyetujuinya, meski tahu kami tak bisa benar-benar bersentuhan. Ketika aku hendak menoleh, Sina sudah menghilang entah kemana. Setelah semua persiapan selesai, aku memutuskan untuk tidur lebih awal agar besok tidak kesiangan berangkat. Suara nada alarmku berbunyi tepat di samping telinga, membangunkanku dari tidur yang masih terasa berat. Aku mengucek mata yang masih ngantuk, lalu melirik ke arah jam. Tepat pukul 5:30 pagi. Dengan segera, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Saat pintu kamar mandi terbuka,
Aku terkejut melihat Sina sudah berdiri di sana, tersenyum sumringah sambil membawa handukku. Ia menyapaku dengan riang sebelum menghilang begitu saja. Aku hanya tersenyum sambil menggaruk kepala, meski tak ada yang gatal. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam di kamar mandi, maklum, sebagai perempuan, mandi selalu membutuhkan waktu lebih lama. Aku keluar dan langsung bergegas mengenakan pakaian yang telah kusiapkan sejak malam sebelumnya. Hari itu aku memilih mengenakan celana levis putih panjang dengan 5 kancing di bagian depan, dipadukan dengan atasan rajut berwarna krem. Tak lupa, topi kupluk favoritku yang masih tren di kalangan remaja saat itu. Sementara aku belum selesai berdandan, ponselku berdering. Ada panggilan dari Irina, memberitahuku bahwa mereka sudah menunggu di depan rumah dan memintaku untuk tidak lama-lama berdandan. Belum sempat aku menanggapi, Irina sudah menutup teleponnya. Dengan cepat, aku merias wajah tipis-tipis, mengoleskan lipstik berwarna merah ke oranye dan memasang soft lens untuk mempercantik mataku. Sepatuku yang senada dengan baju dan topi, berwarna krem, sudah siap kukenakan. Aku segera berlari ke depan rumah, di mana Edwin, David, Rina, dan Kania sudah menunggu di ruang tamu. Kania terlihat kesal karena aku lama sekali bersiap, sementara David bercanda bahwa jika aku lebih lama lagi, kami akan tiba di tujuan saat malam tiba. Tiba-tiba, ayahku datang dan ikut bergabung dalam pembicaraan, mulai curiga mengapa kami menggunakan mobil untuk tur sekolah. David, yang hampir saja mengungkapkan rencana sebenarnya, segera kuhentikan dengan menginjak kakinya agar tidak mengacaukan situasi. Kania kemudian menjelaskan bahwa bis yang seharusnya kami tumpangi tidak muat, sehingga kami disuruh membawa kendaraan sendiri. Kania meyakinkan ayahku bahwa semuanya akan aman, bahkan berkelakar menunjuk Edwin sebagai sopir kami. Setelah berpamitan, kami akhirnya berangkat menuju kota B. Edwin mengambil peran sebagai pengemudi, dengan David duduk di sampingnya. Aku, Kania, dan Rina duduk di kursi belakang. Di tengah perjalanan, Edwin menanyakan apakah aku mengatakan hal yang sebenarnya kepada orang tuaku. Aku menjawab bahwa aku tidak jujur sepenuhnya, karena jika aku mengatakan yang sebenarnya, ayahku pasti tidak akan mengizinkanku pergi. Tawa kecil pun terdengar dari teman-temanku, disertai ledekan bahwa aku adalah anak kesayangan. Di tengah perjalanan, Rina meminjam charger dari David karena ia lupa membawanya. Saat mencari di dalam tas David, Rina tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Ternyata, David membawa barang yang tidak biasa, yang menurutnya hanya untuk koleksi pribadi. Rina, yang terkejut, menanggapi dengan rasa geli, dan kami semua tertawa melihat candaan mereka berdua. David memang dikenal sebagai teman yang paling jahil di antara kami. Bercandanya seringkali kelewat batas, tetapi itulah yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Perjalanan terus berlanjut, dan Edwin memperkirakan kami akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Sebagian dari teman-temanku mulai tertidur, hanya aku dan Edwin yang masih terjaga. Aku menikmati pemandangan alam di luar jendela, meski sesekali sosok-sosok gaib muncul di antara pepohonan. Namun, aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, sehingga tidak terlalu kuhiraukan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus ke dalam mobil, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aku segera menyadari bahwa Sina telah muncul dan kini duduk di pangkuanku, tersenyum seperti biasa. Edwin, yang melihatku melalui spion, tampak bingung melihatku berbicara sendiri. Aku hanya menjawab singkat, mencoba mengalihkan perhatiannya, sementara Sina terus duduk di sana, tanpa puas dengan kehadirannya. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di tempat tujuan sekitar pukul 2 siang. Rasanya lega saat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kami sudah dekat dengan destinasi yang telah kami rencanakan. Aku berusaha membangunkan teman-temanku yang masih terlelap di dalam mobil. Suasana sunyi sejenak pecah ketika aku berseru, membangunkan mereka dengan suara yang cukup keras. Saat semuanya sudah mulai sadar, Irina menguap sambil bertanya, setengah mengantuk, di mana kami berada. Aku menjelaskan dengan singkat bahwa kami sudah sampai di tempat tujuan. Mereka yang baru terbangun segera keluar dari mobil, dan aku mengingatkan mereka untuk mencuci muka di pancuran air yang ada di dekat tempat parkir agar merasa segar kembali. Di tempat itu,
Ada sebuah papan peringatan yang bertuliskan, dilarang kencing dan mengumpat sembarangan di area ini, yang terpampang jelas di tembok tua petilasan yang sudah roboh sebagian. Namun, David, yang terkenal dengan tingkah isengnya, mulai berulah. Ia minum dari pancuran itu dan tiba-tiba menyemprotkan air ke dinding sambil mengeluarkan umpatan. Tak hanya itu, dia pun berlalu ke belakang dinding untuk buang air kecil. Kania sempat memperingatkan agar tidak melakukan hal yang tidak sopan di tempat itu, tetapi David dengan santainya menyepelekan peringatan tersebut. Meski sudah dibilang, David tetap nekat dan berlalu begitu saja. Setelah selesai dengan urusannya, sikap David berubah drastis. Ia yang biasanya ceria dan penuh canda, kini menjadi pendiam, menunduk, dan tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Edwin yang menyadari perubahan sikap David, mulai bertanya-tanya. Hal ini juga membuat Rina mengomentari bahwa mungkin David telah terkena sesuatu saat buang air kecil di sana. Sempat terjadi sedikit cekcok di antara mereka, hingga aku harus melerai dengan mengatakan mungkin saja suasana hatinya sedang buruk. Kami akhirnya sampai di sebuah area terbuka, di mana terdapat sebuah batu nisan tunggal yang tampak mencurigakan di antara pepohonan. Kania yang kelelahan langsung duduk di atas nisan tersebut tanpa menyadari tempat yang didudukinya. Aku segera memperingatkan Kania bahwa itu adalah batu nisan, bukan sekadar batu biasa. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti kami. Edwin segera mengingatkan kami untuk menjaga adab dan tata krama di tempat sakral seperti ini, sebagaimana pesan dari ayahku sebelum kami berangkat. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah bangunan tua di kejauhan. Namun, David menolak ikut dan memilih menunggu di tempat. Sikapnya yang ketakutan terlihat semakin jelas. Aku sempat merasa curiga, dan memutuskan untuk berbicara secara pribadi dengannya sebelum menyusul teman-teman yang lain. Aku mendekatinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun David hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba David memanggilku. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Dia mulai bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya setelah bersikap tidak sopan di tempat ini. Saat dia mengumpat dan kencing di belakang dinding, tiba-tiba muncul sosok yang terus mengikutinya. Dan ketika ia buang air kecil, yang keluar bukanlah air, melainkan darah. Bahkan, kemaluannya membengkak, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Aku hanya bisa menatapnya dengan prihatin, mengingatkan tentang peringatan yang sudah jelas tertulis di dinding. Namun, keisengan David memang selalu membuat masalah. Dengan perasaan was-was, aku menengok ke belakang, mencoba melihat sosok yang dimaksud oleh David. Benar saja, terlihat sesosok noni Belanda bergaun putih dengan wajah pucat berdiri tak jauh dari tempat kami. Wajahnya yang cantik dihiasi bekas luka di dadanya, seolah tertusuk oleh sesuatu seperti anak panah. Ia menatap penuh kemarahan ke arah David, seakan tak rela dengan perbuatan yang telah dilakukan David. Aku segera mengajak David untuk bergabung kembali dengan teman-teman yang lain dan masuk ke dalam bangunan tua itu. Meski dia masih merasakan sakit akibat kemaluannya yang membengkak, aku berusaha membantunya berjalan pelan-pelan. Saat kami mendekati petilasan, Edwin bertanya tentang kondisi David, dan aku hanya memberi isyarat agar dia tidak bertanya lebih lanjut untuk menghindari rasa malu David. Sesaat setelah kami melanjutkan langkah, tiba-tiba tanganku terkena pohon berduri yang tumbuh di sekitar petilasan. Edwin sempat khawatir, tetapi aku meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Ketika Rina tampak tak sabar, ia mengajak yang lain untuk masuk ke dalam petilasan. Namun, aku meminta mereka masuk lebih dulu, sebab ada beberapa duri kecil yang masih menancap di lenganku yang perlu kucabut. Aku meyakinkan mereka bahwa aku akan segera menyusul setelah selesai, seraya meminta David dituntun masuk karena kondisinya yang kurang baik. Dengan perasaan tak tenang, aku tetap memilih untuk menuntaskan urusanku, sementara yang lain meninggalkanku di luar petilasan, membuatku sendirian dalam keheningan. Saat aku tengah fokus mencabut duri-duri kecil yang menempel di lenganku, tiba-tiba seorang noni Belanda menghampiriku dan duduk di sampingku. Tanpa berkata-kata, ia meraih tanganku dan dengan lembut membantuku mencabut duri-duri yang tersisa. Sikapnya sangat berbeda dari tatapan tajam yang sebelumnya kulihat, yang penuh amarah. Kini, dia menunjukkan sisi yang baik dan tenang. Setelah semua duri berhasil dicabut, aku menatapnya dengan penuh rasa terima kasih.
Ingin rasanya mengetahui siapa namanya, meski aku ragu apakah dia mengerti bahasa yang kugunakan. Namun, seolah paham, ia menyebut namanya perlahan, Natasha. Rasa penasaran pun menyeruak dalam benakku. Mengapa dia berada di sini? Apa yang terjadi padanya? Sebelum pertanyaanku terjawab, tiba-tiba air mata darah mengalir dari kedua matanya. Cairan merah itu jatuh perlahan, membasahi gaun putih yang dikenakannya. Dalam suara yang penuh kepedihan, ia menceritakan nasib tragisnya. Natasha terbunuh saat mencoba menyelamatkan seseorang dari serangan panah, yang akhirnya malah mengenai dirinya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi korban kekejaman para penyerangnya, diperkosa, lalu mayatnya dibuang ke hutan. Hingga yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang belulang. Mendengar kisah pilu itu, aku tidak bisa menahan tangisku. Betapa mulianya hati gadis ini, rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan orang lain. Ketika kutanyakan tentang keluarganya, Natasha menceritakan bahwa seluruh keluarganya telah tiada. Orang tuanya juga dibantai di tempat yang sama. Kesedihannya tak terbendung saat mengingat keluarganya yang hancur. Sebelum berpisah, Natasha menyatakan keinginannya untuk berteman denganku, dan aku hanya bisa mengangguk, menerima tawaran itu. Setelahnya, aku masuk ke dalam petilasan menyusul teman-temanku, meninggalkan Natasha yang tersenyum padaku dengan perasaan bahagia. Namun, suasana yang awalnya tenang seketika berubah. Hembusan angin yang semula semilir mendadak menjadi kencang, menggoyangkan pepohonan yang berjejer di sekitar petilasan. Daun-daun gugur berjatuhan mengenai tubuh kami, debu-debu beterbangan, menyulitkan pandangan seolah alam sedang menyambut kedatangan seseorang. Saat semua orang sibuk mengusap mata mereka yang kemasukan debu, aku melihat asap hitam melingkupi patung Dewi yang berada di tengah petilasan. Awalnya aku mengira ini hanyalah efek dari pandanganku yang kabur, namun ketika mataku berusaha memastikan, seorang laki-laki dengan pakaian kerajaan kuno dan mahkota perak tiba-tiba muncul. Ia berdiri tegak di atas patung, dan seketika itu juga, semua makhluk astral di tempat tersebut sujud bersimpuh di hadapannya. Siapakah lelaki itu? Mengapa para makhluk gaib di sini begitu hormat dan tunduk padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benakku. Aku mencoba melangkah mendekati lelaki tersebut, namun tiba-tiba David terpental jauh keluar area petilasan. Bersamaan dengan itu, tulisan besar beraksara Jawa muncul di dinding, tepat di tempatku berdiri. Aku masih ingat betul pelajaran bahasa Jawa di sekolah dulu. Tulisan itu memiliki arti orang yang berwatak jahat tidak pantas menginjakkan kakinya di tempat ini. Hati dan pikiranku dipenuhi pertanyaan. Mengapa lelaki itu, yang jelas dihormati oleh para astral, tiba-tiba murka kepada David? Apa yang telah dilakukan David hingga membuatnya tersinggung? Aku ingin melangkah lebih dekat dan mencari tahu, namun rasanya tubuh ini begitu berat. Kaki terasa enggan bergerak, dan mulutku seakan terkunci. Sina tiba-tiba muncul dari belakangku, menggenggam tanganku erat-erat, memberi kekuatan untuk melawan ketakutan yang meliputi hatiku. Tatapan matanya penuh ketegasan, seolah menyuruhku untuk melangkah maju dan mencari jawaban. Genggamannya perlahan memudar, namun keberanian dalam diriku semakin tumbuh. Dengan langkah mantap, aku mendekati lelaki yang penuh wibawa itu. Saat akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, sikap murkanya terhadap David tiba-tiba menghilang. Ia menatapku dengan senyum yang penuh keramahan, seperti seorang pemimpin yang dengan bijaksana memberikan pengampunan kepada rakyatnya. Kejadian itu mengejutkanku. Aku terdiam sesaat, mencoba memahami apa yang baru saja disampaikan oleh lelaki itu. Ternyata, temanku, David, berencana mengambil mustika yang terdapat pada kedua mata patung Dewi itu. Aku memandang mata patung yang dimaksud, dan sekilas melihat mata tersebut bersinar dengan cahaya yang berbeda dari patung-patung lainnya. Aku menggelengkan kepala, menatap ke arah David. Hukuman yang diberikan oleh Natasha, yang membuat kemaluannya bengkak, ternyata masih belum cukup bagi David, yang tetap berani melakukan sesuatu yang jelas akan merugikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, hujan mulai turun, perlahan tapi pasti. Langit yang tadinya mendung kini semakin gelap, menyelimuti sekeliling kami dengan hawa yang berubah menjadi dingin. Beberapa orang mulai berlarian mencari tempat untuk berteduh,
begitu juga dengan aku dan ketiga temanku. Namun, David entah kemana. Kami tidak tahu, hanya Sang Maha yang mengetahuinya. Waktu terus berjalan, dan hari menjelang senja. Matahari mulai menggeser posisinya menuju peraduannya, mengubah langit menjadi oranye keemasan. Rasa ketakutan yang sebelumnya menggelayuti hati kami sedikit mereda seiring dengan keindahan pemandangan tersebut. Biasanya, pemandangan seperti ini hanya bisa ditemukan di pantai, tetapi kini, kami bisa menikmatinya dari tengah hutan belantara, di antara semak-semak yang lebat. Keindahan itu sangat memukau, dan aku pun terdiam sejenak, meresapi keajaiban yang ada di depan mata. Namun, tubuhku mulai terasa kedinginan. Gerimis kecil yang tadi turun kini berubah menjadi hujan deras. Jaket rajutan tebal yang aku kenakan tidak mampu memberikan kehangatan yang kuinginkan. Tiba-tiba, Edwin datang, menawarkan jaket miliknya. Ia menepuk pundakku dari belakang, mengagetkanku. Aku menolaknya dengan halus, tetapi Edwin tetap menggodaku, menawarkan jaketnya kepada Kania dan Rina yang kedinginan. Sambil bercanda, Edwin menggoda mereka, dan aku hanya tersenyum melihatnya. Beberapa saat kemudian, ia pergi menghampiri kedua temanku, meninggalkanku untuk menikmati pemandangan sore yang semakin indah. Tinggallah kami berempat di dalam petilasan, bingung mencari keberadaan David. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tiba-tiba, suara seorang nenek tua terdengar memanggilku. Ia muncul dari balik kegelapan, mengenakan kebaya khas Jawa. Jalannya sedikit membungkuk, tetapi tatapannya yang sendu membuatku merasa tenang. Nenek itu memanggil kami untuk berteduh di rumahnya, sebuah gubuk sederhana yang terletak tidak jauh dari petilasan. Rina tampak ragu, bertanya apakah nenek itu benar-benar manusia. Aku hanya menganggukkan kepala dan mengikuti langkah nenek itu, disusul oleh temanku yang lain. Edwin, dengan gaya khasnya, berteriak menggodakannya dan Rina, yang terkejut saat pohon besar yang jatuh membawa durian, hingga membuat mereka hampir terjatuh. Tawa mereka terdengar meskipun hujan semakin deras dan petir mengguntur di sekitar kami. Kami akhirnya sampai di depan rumah nenek tua itu, sebuah gubuk dengan dua obor yang menyala di sisi kanan dan kiri sebagai penerangan. Ketakutan melanda hati mereka, tetapi aku tetap yakin, dan aku memimpin langkah kami menuju pintu gubuk. Rina bertanya, dengan nada khawatir, apakah hanya ada rumah nenek itu di sini? Dan aku menanggapi dengan menutup mulutku, berbisik agar tidak membuat keributan. Kami pun masuk ke dalam gubuk, dan nenek itu menyambut kami dengan ramah, menawarkan air minum dari gelas bambu. Setelah kami duduk di tikar anyaman yang sudah lusuh, nenek itu mulai bertanya, "Dari mana kalian? Apa yang kalian cari di tengah hutan seperti ini?" Edwin, yang tak bisa menahan candaan, memulai percakapan dengan leluconnya, yang membuat nenek itu tersenyum. Aku menegur Edwin dengan sedikit mencubit lengannya, agar ia lebih sopan. Aku meminta maaf kepada nenek itu atas perilaku temanku dan mencium telapak tangannya sebagai tanda hormat, berharap nenek itu tidak tersinggung dengan kelakuan konyol Edwin. Aku selalu diajarkan untuk bersikap sopan dan tahu tata krama, dan hari itu, niatku sepenuhnya tulus. Ketika sampai di petilasan itu, aku menemui seorang simbah yang tampaknya sudah lama tinggal di sana. Aku mengutarakan niatku kepadanya, yaitu ingin mengetahui asal-usul tempat yang penuh misteri ini. Dengan suara pelan namun tegas, Simbah menjelaskan bahwa tempat ini bukan sembarang tempat. Ia memberiku peringatan keras agar tidak melampaui batas dalam perbuatanku di sini. Menurutnya, petilasan ini adalah rumah bagi para siluman. Sangat jarang ada orang yang bisa kembali dengan selamat kecuali mereka yang datang dengan niat yang benar. Ia memintaku segera pulang, menekankan bahwa kesenangan sesaat lebih baik ditinggalkan ketimbang menanggung celaka. Aku menoleh ke arah teman-temanku yang sejak tadi menemani. Tanpa kusadari, mereka semua sudah terlelap, seolah-olah terkena pengaruh sesuatu yang tak kasat mata. Kini hanya aku yang tersisa, mendengarkan wejangan Simbah dalam keadaan yang semakin membuat bulu kuduku merinding. Dalam hati, aku berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa membawa teman-temanku kembali dengan selamat. Melihat tekadku, Simbah tersenyum kecil. Sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tak kupahami, seakan ia mengetahui hal-hal yang masih tersembunyi dariku.
Ia kemudian berdiri dan menggandeng tanganku, mengajakku pergi meninggalkan gubuk itu. Tanpa ragu, aku mengikuti langkahnya, meskipun hatiku dipenuhi tanya kemana ia akan membawaku. Kami berjalan melewati hutan yang lebat, dengan gerimis kecil membasahi tubuh kami. Suasana di sekeliling begitu sunyi, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar samar. Aku mulai merasakan bahwa Simbah ini bukan manusia biasa. Kata-kata Rina, salah satu temanku, terngiang kembali di benakku. Namun, saat kulihat wajah sendu Simbah, aku merasa lebih tenang. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau niat jahat darinya. Justru ketenangan yang menyelimuti hatiku semakin bertambah. Dalam benakku, aku mencoba mengingat bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk tak kasat mata. Rasa takut adalah hal yang wajar, tetapi seringkali ketakutan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Ketika keimanan melemah, mereka mudah masuk, memperdaya, dan memanfaatkan kelemahan kita. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa hanya kepada Allah aku bersandar, dan hanya Dia yang berhak menimbulkan rasa takut di hatiku. Perjalanan ini terasa tiada ujungnya. Kegelapan semakin pekat, dan aku mulai kehilangan arah. Bahkan keberadaan Simbah yang tadi berjalan di depanku kini tak lagi terlihat. Tiba-tiba, suara cambukan yang keras menggema di telingaku, diiringi jeritan seorang lelaki yang sangat kukenal. Itu suara David. Panik, aku berlari menuju arah suara tersebut. Air mataku mulai mengalir deras, dan nafasku terasa semakin berat. Berkali-kali aku terjatuh, tetapi aku tetap memaksa diriku untuk bangkit. Aku harus menemukan David dalam keadaan selamat. Langkahku terus maju, menembus gelapnya malam yang seolah tak berujung. Akhirnya, remang cahaya muncul dari kejauhan, menggantikan kegelapan yang mencekam. Aku melihat David berada di dekat sebuah patung dewi, tubuhnya dirantai, dengan luka memar bekas cambukan yang tampak seperti darah. Patung dewi itu memiliki senyum yang menyeramkan, seolah puas dengan penderitaan yang dialami David. Hatiku semakin terguncang. Aku mencoba memanggil Simbah, berharap ia mendengar dan menolong kami. Namun, panggilanku sia-sia. Simbah tidak muncul. Aku sadar bahwa aku harus mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkan temanku. Ketika aku melangkah lebih dekat, pandanganku terkejut. Petilasan yang sebelumnya terlihat seperti reruntuhan kini berubah menjadi istana megah yang berkilauan. Aku langsung menyadari bahwa ini adalah ilusi yang diciptakan oleh makhluk-makhluk penghuni tempat ini. Dengan segera, aku memohon perlindungan kepada Allah, yakin bahwa hanya dengan kuasanya aku dapat menghadapi situasi ini. Langkahku menjadi lebih tegas, meskipun hatiku diliputi rasa takut. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus membawa David dan teman-temanku kembali, dengan selamat, keluar dari tempat ini. Kota B dikenal sebagai bekas petilasan sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya pada masanya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, seorang pemimpin yang dikenal adil dan bijaksana terhadap rakyatnya. Raja Dharmawangsa memiliki seorang putri cantik bernama Ambarwati. Kehidupan sang putri berubah ketika ia bertemu dengan seekor belibis putih, yang ternyata adalah jelmaan Prabu Angling Dharma, seorang raja dari masa silam yang dikutuk oleh 3 gadis pemakan daging manusia. Kutukan itu membelenggu Angling Dharma hingga ia bertemu Ambarwati. Cinta mereka yang tulus menjadi kekuatan yang membebaskan sang Prabu dari kutukan tersebut. Diam-diam, mereka menikah dan hidup dalam kebahagiaan. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra bernama Angling Kusuma. Namun, kehidupan mereka tak berjalan mulus. Banyak rakyat yang tidak menyukai keberadaan Angling Kusuma, termasuk musuh bebuyutan keluarga mereka, Durga Andini dan Sudiwirat. Kebencian itu memicu pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan yang tak terhindarkan. Banyak nyawa melayang akibat perseteruan tersebut. Meski cerita itu terjadi di masa lalu, bayangannya terasa begitu dekat denganku, terutama setelah kejadian di petilasan itu. Sore itu, derap kaki kuda memecah kesunyian. Dari kejauhan, seorang lelaki berjubah emas yang pernah kutemui di petilasan muncul. Jubahnya panjang dan menyeret tanah. Mahkota perak bertatahkan permata menghiasi kepalanya, sementara beberapa keris terselip di pinggangnya,
menandakan kedudukannya yang tinggi. Wibawanya begitu besar, terpancar dari kumis dan jenggotnya yang rapi. Lelaki itu menghampiriku dengan tatapan tajam. Ia memperingatkanku agar tidak ikut campur. David, temanku, dianggap pantas menerima hukuman. Aku berdiri mematung, menyadari keterbatasanku sebagai manusia biasa. Banyak makhluk tak kasat mata berkumpul di sekitar kami, menyaksikan David yang terikat dengan tangan dan kaki di rantai. Tubuhnya dipenuhi bekas cambukan, dan jeritannya terus memecah udara. Rasa sakitnya seolah teraba olehku, namun permohonan ampun dari David tak sedikit pun menggugah belas kasihan mereka. Mataku mulai basah. Hatiku hancur menyaksikan temanku diperlakukan seperti itu, sementara tawa puas dari kerumunan hanya menambah kepedihan. Aku tahu, meski David adalah anak yang nakal, hukuman ini terlalu berat baginya. Rasa pilu memenuhi dadaku. Aku menangis sejadi-jadinya, berharap semuanya segera berakhir. Namun tiba-tiba, suara samar terdengar memanggilku. Aku merasa seseorang menampar pipiku, berusaha membangunkanku. Ketika ku buka mata, wajah teman-temanku, Rina, Edwin, dan Lin, menyambutku dengan tatapan penuh kecemasan. Aku terkejut. Tubuhku berada di sebuah ruang tunggu rumah sakit, dan sekitarku terlihat para dokter serta perawat berlalu lalang. Aku masih mencoba mengumpulkan kesadaranku ketika Rina memberitahu bahwa aku telah pingsan selama 5 jam. Mereka membawaku ke sini setelah kejadian aneh itu. Ingatan tentang petilasan itu kembali muncul. Peristiwa yang penuh misteri itu kembali menyeruak ke permukaan, terutama saat temanku, David, harus dilarikan ke rumah sakit jiwa di kota David, yang dulu ceria, kini menjadi seseorang yang sulit dikenali. Edwin menawarkan diri untuk mengantarku ke kamar David. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan. Aku ingin melihat keadaannya, meski hatiku dipenuhi rasa takut. Menurut teman-temanku, David mulai berubah sejak kejadian di petilasan. Ia mengalami depresi yang mendalam, sering berbicara sendiri, dan menunjukkan perilaku agresif. Kami berjalan melewati beberapa kamar hingga tiba di depan sebuah pintu bertuliskan angka 021. Dengan ragu, aku membuka pintu perlahan. Pandanganku langsung tertuju pada sosok David yang kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Temanku yang ceria dan penuh canda tawa kini duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Keadaannya begitu memprihatinkan. Menurut perawat yang merawatnya, David menjadi sulit diatur. Ia sering menyerang siapa saja yang mengingatkannya untuk minum obat. Kalimat yang terus ia ulang-ulang adalah tentang menjadi kaya raya, seolah-olah hal itu adalah satu-satunya yang tersisa dalam pikirannya. Aku termenung. Ingatan tentang kejadian di petilasan kembali menghantui. David mungkin telah melanggar sesuatu atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seperti pepatah yang mengatakan, siapa menabur angin, pasti menuai badai. Aku yakin, apa yang terjadi pada David adalah akibat dari sesuatu yang ia lakukan. Dunia ini penuh misteri. Meski hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, kita tak selalu bisa memahami keberadaan mereka. Namun, satu hal yang pasti, menghormati batasan adalah kunci untuk hidup damai. Jangan pernah mengusik mereka, karena balasan dari perbuatan itu mungkin terlalu berat untuk kita tanggung.